Itu kalau waras pemikirannya. Kalau pemikirannya para mujair, yang SDM-nya delosor, Bisa juga. Ada gila-gilanya emang pada netizen Indonesia ini. Kan saya satu bungkus. Bungkus nggak mau. Iyalah. itu. Tuh katanya tuh, Tenovi pasiennya dibawa tuh. Coba ditekin Tenovi tuh biar bawa tuh pasiennya. Aku takut ada ini tahu. Nanti dia Iya, bisa Arum, terima kasih sayang. SDM Delosor gak tuh? Kata-kata baru SDM Delosor. Karena kan itu kan belum kebaca, ya kan? SDM delosor kan belum kebaca itu. Ada aja gebrakannya mak gue. Kan? Makanya dari tadi tuh ketawa-ketawa aja mereka-mereka yang aku ngelihat iniannya kan. Terus ketawa aja dia nunjukin yang namanya cecetan ke suaminya kan. Terus gue bilang, "Ya, ini mah polanya sama kayak kita waktu kemarin ketemu." Bener. Persis. Persis sama, nggak ngebuang. Bener. Nggak bener, pokoknya sekarang intinya jangan lupa sama Nah, lu hilang lagi. Demen banget ngilang. Kayak si Kim, heran gue. maju, jangan sampai salah. Ngilang mulu, demen banget. Sinyalnya ngilang mulu. Hah? Ya? Kenapa, Mak? Udah. Enggak, pokoknya kalau ngomong you to the doll, jangan lupakan itu, you to the doll well gitu ya. You to the door well. Jangan lupa you to the door well. Yes. Karena mereka lagi ketakutan. Kalau masyarakat terus membahas ini, mau nggak mau mereka harus terus menyelidiki kasus ini. Ya harus lah, karena kan itu jadi atensi masyarakat Indonesia. Betul. Makanya si Nepos juga nggak berani melaporkan Tempo kan, karena kan Tempo kan beritanya valid. Nggak Betul. mungkin hoax. You to the door well. You door well. Itu jangan dilupakan itu. Itu jangan dilupakan you to the door well. Kimnya bibirnya tuh penuh dengan oli. Iya sayang. Kimbi itu oli. Isinya minyak babi sayang. Makanya haram. Jadi bibirnya itu isinya minyak babi sayang ya. Makanya jangan lupa judol well, ember well. You to the doll. You to the doll. Jangan langsung gitu, hati-hati ya. You to the doll. Ya. Ada aja. Itu gue kangen tuh bahasa lu tuh lucu tuh. You to the doll. Lagi Ya, makan apa? bener. Enggak, sudah nggak ditanggepin. Kenapa? Karena kan sudah dilaporin. Ngapain ditanggepin terus? Dia aja kepanasan kayak kesurupan tiap hari bikin VT lucu banget. Kita ketawain aja. Kan diceritain gini nih sama orang atasannya dia lah yang dihormati lah sama si Nepos ini. Wah, Riko kalau tahu pasti Riko juga kelojotan juga. Dia bilang begini, "Dok, tahu nggak itu tas titipan tuh, kremes titipan dari siapa?" Itu semua itu tas titipan, Dok. Titipan dari ini gitu. Ntar deh, kapan-kapan kita ke rumahnya Bunda itu. Siap-siap nanti kamu bikin konten kok. Kamu bikin konten di sana itu orang-orang pasti langsung ngeciut itu. Termasuk si Nepos itu. Tapi emang dari dulu emang udah pernah dibilangin kalau emang barang-barang dia tuh banyak yang titipan dari dulu. Ya kan cuman kan masyarakat kan pada nggak tahu kan masyarakat Indonesia kan gampang pelupa. Iya, jadi mesti diingetin lagi. Memang harus begitu. Iya. Terus digiring lagi ketawanya kayak setan semalam. Kita ngakak, ada iblis lewat ternyata di kontennya iblis lagi kesurupan lagi lewat. Ngakak kita semua ngakak. Jadi dia itu jadi bahan tertawaan Nepos itu sekarang. Cuman dia tuh nggak sadar kali. Nah, tertawaan orang-orang elit-elit itu loh. Lah, Dok, hari ini dia nggak ketangkep. Suaminya Nepos hari ini nggak ketangkep. Tunggu aja bulan depan. Tunggu aja, ini Pak Prabowo lagi bersih-bersih. Pasti kena, tunggu aja. Iya bener. Emang mesti diatensi terus. Kasih atensi terus. Harvey Muiz aja gimana coba?
Hah? Harvey Muiz saja sebegitu ininya kena juga kan? Kena. Padahal dia punya kuasa loh. Apalagi cuman seorang Chen itu, udahlah. Makanya harus jadi atensi terus. Jadi biar yang namanya para yang di atas itu pada ngeliat gitu. Kayak gitu guys, atensi terus sampai benar-benar viral, sampai benar-benar yang namanya Pak Prabowo kasih ini mendengarkan suara masyarakat Indonesia yang dirasakan sama Ju to the doll. Oh, kalau sampai nanti Riko berkhianat pasti dikutuk tuh, dikutuk udah dia Gua bisa, kayak gue tinggal nama kayak. gue lebih baik langsung lompat ke sini deh yang udah 12 lantai deh. Sambil live gitu. Kok inget nggak ngibulnya si Kim pada saat dia bilang dia kena kanker otak? Oh iya. Dia bilang gitu ya pernah. Kenapa? Dokter sih mau ngakak aja sebenarnya, ini kibulan kamu buat apa? Buat dokter dapat simpati gitu karena buat supaya dia dapetin simpati dari doktif gitu kan. Doktif kan tahu orang kena kanker otak gimana. Dipikirnya dia tuh doktif tuh nggak ngerti apa-apa. Oh gitu ya, oh iya, oh kasihan ya Kim. Dan mati gua lu ngibul bener dah. Emang kan dia kan begitu cara mainnya. Dari dulu juga begitu. Waktu pas dia kenal sama yang namanya almarhum, emang keluarganya ada yang kenal? Kagak ada yang kenal. Sampai yang namanya keluarganya Bibi juga gak ada yang kenal sama dia siapa. Dia mengaku-ngaku, Mak. Emang suka ngaku-ngaku orangnya. Ya tapi ngaku-ngaku kanker otak ke dokter lagi ngakunya. Kan ini kan begonya luar biasa. Aku bilang bluunnya ya Allah. Ya. Lu ngaku lu sakit kanker otak. Terus ngomongnya sama doktif. Udah, lu mau main strategi sama doktif ya? Aduh, bener-bener gak level banget lah Kim. Ya Allah, ya Allah. Dia nggak tahu kali ya mak gue mantan aktivis. Dia nggak tahu kali mak gue mantan aktivis kali ya. Aduh, salah lawan bener. Ada lagi yang si Ratu Flexing kan bikin tuh konten tuh drama halu tuh Dotif lihat tadi. Iya mau tahu. ketawa. Kan dia bilang kode etik lah menghormati. Emang ya Dotif tanya sama Reza Gladys. Jelas nih Dotif sebutin nama. Wahai Reza Gladys. Apakah kode etik dokter itu juga boleh seorang dokter melakukan flexing? Pamer sana, pamer sini. Boleh seperti itu. Jadi nggak usah ya ngomong sok suci atau playing victim. Ya, berhenti ngomongin kayak begituan. Boleh nggak seorang dokter ngambil keuntungan ribuan %? Modal 70.000 dijual 1,5 juta. Boleh nggak? Etis nggak dokter kayak gitu? Biar masyarakat menjawab. Ya, jadi jangan amnesia. Ya, jangan amnesia. Sudah ya. Sekarang Doktif ngomongin soal si Ratu Flexing. Kalau Ratu Flexing itu amnesia, Doktif ini agak bingung juga karena Riklona ini nggak ada efek amnesia loh. Disebutin lagi. Kan Doktif bilangnya Ratu Flexing ya kan. Iya udah. Lalu kalau Riklona itu nggak ada yang namanya efek amnesia, adanya efeknya itu pelangak-pelongo. ya itu fakta. Itu dari Riklona. Itu fakta. Jadi Riklona itu adalah obat untuk supaya tenang, tidak cemas, tidak panik. Gitu. Jadi kenapa kok sampai minum Riklona? Orang-orang yang minum Riklona itu hidupnya nggak tenang, tidak damai. Sementara Riko, hidupnya kita gimana Riko? Tukang tidur apa enggak Riko? Oh tidur mulu pagi, terus bangun, ada kegiatan, ada kerjaan, ya kan? Seru ya kalau misalkan tambah lagi nih. Pokoknya seru deh. Riklona obat kejang, iya penenang Riklona itu. Riklona itu obat untuk anti cemas. Betul. Coba silakan dicek aja, mungkin nanti di bawah Google dicek apa itu Selamat Riklona. malam.
Reklona itu sebenarnya itu efeknya tuh untuk apa sih, Dok? Hmm? Apa manfaatnya buat apa di dalam diri kita Sebenarnya itu? sih untuk anti panik sebenarnya, untuk supaya nggak gampang panik, nggak cemas. Oh, supaya nggak cemas gitu. Pakai Hmm. Reklona. Tapi efek Hmm. sampingnya apa? Lah nggak plongo. Ya. Itu efek samping jangka panjang tuh begitu. Oh, jangka panjang. Oh, pantesan. Tapi kenapa bisa lulus ya? Itu kan. Jadi wajar kalau misalnya ngomongnya galaktomises salisilit wajar. Mungkin amnesia. Oke, lah emang kalau buatan sono kan kebanyakan amnesia mulu, gimana Iya ya? sih ya. Ikut boleh, Emang ya. ikut yuk, ayo naik. Emang kan kebanyakan di sana kan apa amnesia mulu, Mak. Sana kan kepleset amnesia, ini amnesia, begitu mulu. Bener. Kalau buatan sono, makanya kan yang satu lagi yang si ular itu kan udah nggak mau ikut-ikutan kan, karena udah yang namanya kemakan sama omongan mereka. Jadinya dia kena pasal. Gini ya. Makanya. Kan itu kan bilang licinya luar biasa. Si Ratu Flex ini kan licinya luar biasa. Nah, terus dia mengumpankan orang lain untuk bicara. Akhirnya kena lah kan? Kena lah akhirnya. Tapi dia sendiri pada saat kena boro-boro mau belain. Kabur sendiri. Boro-boro kabur, yang ada dia jualan. Nah, Ingat gak pada saat yang namanya dia lagi ini itu terus dia jualan. Padahal temannya lagi yang namanya ketar-ketir masalah laporan. ingat gak kok pada saat persekusi dia bilang, nanti ya tunggu ya. Kita tunggu Reza Gadis akan ke Polda ya, ditungguin mana Yes. orangnya. Gak ada yang datang. Saya datang. Semua Nggak ada itu yang penakut sini. Kalau ketemu sini Doktif mau tanya. Kamu jangan sok lupa deh mau nyogok-nyogok Doktif itu Ratu Flexing. Jangan sok lupa. Gitu loh. Sekarang kamu mulai menjadi playing victim. Playing victim. Seolah-olah kayak gak pernah tuh mau nganterin titipan ke rumahnya Doktif. Gak pernah tuh. Seharusnya pada saat siapa ini? Si suaminya Ratu Flexing, DRM ini, di DRM ini meminta Doktif untuk merubah data lab untuk dinaikin konten, harusnya kamu ikut kok. Iya, habis dirimu gak ngajak-ngajak aku sih. Orang dianya yang datang tiba-tiba ke rumahnya Doktif gimana? Dia nyamperin tiba-tiba, kan emang gak ada etikanya mereka itu. Oh iya benar. Oke, dituduh masalah katanya ngajak suaminya lah, orang dia yang mau datang gimana ya? Siapa yang ngajak? Makanya siapa sih yang ngejar-ngejar ke rumahnya Doktif nongkrong dari pagi sampai malam? Siapa? Buat apa? Nanti alasannya buat menghormati kok mau ngasih sogokan. Mau jebak itu namanya, mau jebak. Makanya mereka bingung, itu sebenarnya mereka bingung mau masukinnya gimana lagi ya caranya ya. Nggak ada cara lagi. Udah dibilang nggak bisa, maki aja. Nah iya, Kim sekarang berani banget. Ya berani banget, orang dia pikir si Nepos bisa ngelindungin dia. Padahal enggak. Nggak usah jauh-jauh, masalah yang namanya diserang aja sih. Namanya bisa masuk. Oh iya bener. Itu yang waktu masalah diserang, inget gak? Makanya kan mereka pecah gara-gara masalah itu. Omongannya gede. Omongannya gede, terus Merasa kayak punya power. iya, padahal nggak ono saja nih. Aku mau udah tahu pola mereka kayak apa. Lagi kan katanya Doktif booking suami orang. Gimana kok? Kamu yang selalu sama Doktif kok? Ya? Tipenya Doktif nggak begitu modelannya. Mohon maaf ini, masa iya modelannya kayak ini polem lempar. Masa modelannya poni lempar begini nggak ada lah, sama gue tipenya gede.
Kalau belajar dari situ ya ngomongannya begini sejak kapan? Sejak kapan mak gue suka sama yang namanya poni lempar begitu? Lu tega banget lu kok, itu kan rahasia-rahasia kita kok. Lu mah bener-bener lu ya. Lagian ada gila-gilanya, berasa paling ganteng di dunia deh. Udah ngomong pedes banget lu mah dah. Dah. Bahas yang lain aja lah. Aduh. Si Polem. Ganteng dari mana? Semua pada bilang begitu. Kita bercanda, pada ketawain. Aduh, itu bener-bener ya. Gak ngomong gak enak ya. Tawa Si semua. Aduh. Polem. Poni lempar. Aduh. Enggak ya Allah, ya Allah. Hai Ira, Dokter juga padamu Ira. Gue lucu banget dah, Pak. Nah, bukannya ngeliatin gerombolan grup tikus lucu. Ya iyalah, mereka lagi pada BU, apalagi si Doer. Iya tuh. Sampai sebenarnya sudah dilaporin juga, makanya dia stres sekarang dia lagi dilaporin. Mana sih temennya? Ih. Gimana sih temennya? Love you tuh Brontosaurus, ya kan? Mama Leonel udah sampai ya sayang. Sama-sama sayang, selamat memakan bersama keluarga ya. Karena itu kalau makan sendiri nggak mungkin deh, harus makan bareng keluarga itu. Kenapa Kecuali Mama Leonel ngirimin apaan, Mak? Coklat? Oh. Ya yang ini juga ngirimin itu loh, gantungan kunci, bagus tuh gantungan kunci Mama Lionel. Iya. Semangat. Iya benar, jangan dimakan sendiri, kalau perlu anaknya aja yang makan ya. Mamanya cuma satu aja. Mamanya jangan dikasih. Aku komen sih geng, tapi ya namanya di take down. Aku komen di fittingnya Doktif tentang RSI di take down. Ya mana berani dia. Sekarang gini aja ya guys ya, Dotif lihat. Sekarang netizen sama si Ratu Flexing aja lebih pintar netizen loh sekarang tentang ingredient ya. Sama Riko aja lebih pintar Riko. Meskipun kadang-kadang ngomongnya sedikit ngaco juga ya, kadang sampai Dotif omelin itu. Masih pinteran Riko. Mungkin gara-gara Riko nggak pernah makan Riklona kali ya. Oh enggak dong, aku nggak makan Riklona. Karena aku penuh dengan kedamaian, nggak ada yang namanya penuh dengan kegelisahan. Satu tablet ya. Tablet Mapro ya. Tuh lihat tuh. Jadi gini guys, kalau misalnya ada yang ngomong Doktif zina dengan siapa gitu, sebutin nama. Ya, sebutin nama kalau berani dia, sebutin namanya biar nanti suaminya Doktif yang langsung laporin. Kan enak kan? Ya kok ya? Iya benar. Baru dia kuapok nangis-nangis dia kok. Nangis-nangis langsung mereka. Selama ini kita tutupin aja siapa Doktif sebenarnya. Jangan usah banyak bicara deh. Gak usah. Nanti kalau beliaunya sudah turun tangan langsung, udah deh selesai udah kalian semua. Selesai. Masih baik, masih sabar, udah janganlah, sabar tenang aja, janganlah gitu. Heran lah. Ini buat besok aja ya. Kopinya ya, bukan satunya. Kok jualan kok itu kok? Biarin orang lagi enak-enakan gibah. Emang paling enak kalau jualan sambil gibah yang paling enak dah. Apalagi ngomongin orang yang tantrum. Sampai bikin sehari 8 VT, sekarang 30 VT, luar biasa. Makanya aku bilang, oh dia lagi ini kali ngejar target followers. Oh gitu. Karena kan setiap hari minimal 2 atau enggak 3 VT menurut TikTok. Gitu. Gitu. Iya beneran. Minimal Iya 3 VT. makanya Elfrida tolong ya diem ya, itu di blok bisa nggak Elfrida sayang, tolong ya bisa diem dulu nggak Elfrida, jangan di blok dulu kasihan dia mah, bercanda. Kenapa sih Alfrida? Jangan ya enggak, beliau lebih baik keep silent dulu dah. Padahal enggak juga sih, makanya Nepos ini merasa dia di atas angin. Paling bintang apa sih, bintang 2 kan ya? Oh bintang Kejora. Kalau Pak Prabowo kira-kira bintang berapa ya Pak Prabowo kira-kira? Oh
Dia mah yang punya negara, yang wakili negara. Yang mewakili negara Indonesia itu mah Eda. Aduh. Iya. Iya dia. Jadi gini ya. Mereka itu kena prank dari omongannya si Kim. Biarin aja. Biarin aja. Biarin malah nanti Bagus. bisa jadi buat kita jadi laporan. Coba Biarin kalau Kim, coba kalau Kim nggak ikut-ikut kemarin. Ya kan sampai sekarang itu Sinepos nggak bisa dilaporin guys. Nggak bisa dilaporin. nggak bisa. Nah berhubung si Kim berhasil nge-prank mereka. Terima kasih ya Kim. Dokti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas peran serta kamu. Berpindahnya kamu ke kubu geng tikus. Terima kasih. Allah membalas kebajikan kamu ya. Akhirnya bukti-buktinya sekarang sudah kuat untuk mengenakan laporan ke Nepos. Aduh terima kasih. Dah, makasih banyak. Nambah lagi ya. Ada berapa LP itu gue bingung dah. Nah, yang penting udah jalan satu-satu kan. Dah. Ya ada yang lagi jualan langsung mukanya melas ya kan gara-gara lihat lihat LP-nya kan udah jadi TSK. Ya Allah. Ada aja Intinya dia emang ya tapi ya gitu ya, produknya busuk ya guys. Itu produknya Nepos tuh produknya busuk. Udah kalian beli tuh yang jelas tuh Noera tuh udah jelas tuh nggak overclaim, nggak overprice tuh. Cus buruan Nuera tuh ya. Harganya udah hampir tuh 300 ribuan aja dapat 2. Dapat ini sama body lotion sama Dapat serum. 3, lumayan bener-bener deh ya. Ini serumnya 2, body lotionnya 1. Jadi Ya dapat dapat 3. 3. Nah, dapat 2. Ngurangin aja ini. Aduh udah lama ya kita nggak gibah ya. Gibah berjam-jam. Iya bener, sesama pemain, sesama peniview ya pasti tuh kumpulnya jadi satu. Seneng mereka karena kan sama. Iya kan? Bener. Saya frekuensinya mereka sama, jadi mereka jadi satu. Kalau kita kan frekuensinya kan tarik ulur. Cuman mancing doang. Bener Cuma ya? mancing doang, pengen tahu doang nih ya kan. Oh, gitu Akhirnya ya? pancing. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Padahal cuma cari informasi doang. Alah, Iya. ternyata lu Kim. Nyata. Mau aja dijadiin bahan. Semua udah pada ketakutan. Dok ini gimana sih Kim? Gimana? Apanya sih? Orang Kim ini ngasih informasi semua. Informasi hoax semua kok. Ngapain yang percaya itu? Yang kalian tertipu. Udah gitu